Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Diah Handayani Dewi, SEMM, dan teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Anna Konita Tila, Prodi Manajemen dengan NPM 243402516015. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai pengarahan dan kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada pengertian pengarahan. Apa sih pengertian pengarahan itu? Pengarahan adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan upaya memotivasi, mengarahkan, dan membimbing karyawan agar bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan pengarahan adalah agar seluruh anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama terhadap visi, misi, dan tujuan perusahaan. Lalu, yang kedua ada tujuan pengarahan. Yang pertama, menumbuhkan semangat kerja. Apa sih menumbuhkan semangat kerja itu? Karena kita bisa memotivasi kerja meningkatkan karena adanya dorongan dan penghargaan. Lalu yang kedua, menjalin komunikasi yang efektif. Yang berarti mengurangi kesalahpahaman dan memperlancar koordinasi antar bagian. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi. Yang berarti setiap bagian saling memahami tanggung jawabnya. Lalu yang terakhir ada mengontrol tindakan agar pelaksanaan kerja tidak menyimpang dari rencana organisasi. Yang ketiga ada prinsip-prinsip pengarahan. Yang pertama, adanya komunikasi dua arah. Yang berarti pemimpin dan bawahan saling memberi umpan balik. Yang kedua, ada motivasi dan bimbingan. Karena karyawan perlu motivasi pemimpin karena karyawan harus memiliki pemimpin yang memberi arahan sekaligus semangat untuk karyawan atau organisasinya. Yang ketiga, ada disiplin yang adil. Yang berarti penegakan aturan harus objektif dan konsisten. Lalu yang terakhir ada kepemimpinan yang teladan. Pemimpin menjadi contoh nyata bagi bawahannya. Jadi prinsip-prinsip ini membuat pengarahan lebih efektif dan membangun kepercayaan dalam tim. Selanjutnya ada pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan apa sih? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus memiliki integritas, komunikasi yang baik, serta tanggung jawab. Selanjutnya ada tujuan kepemimpinan. Yang pertama, mencapai tujuan organisasi secara efektif. Yang berarti pemimpin memastikan rencana dijalankan yang sesuai target. Lalu yang kedua, meningkatkan kinerja tim. Yang berarti melalui motivasi dan pembagian tugas yang tepat. Yang ketiga, ada membangun kerjasama, menumbuhkan rasa saling percaya antara anggota. Yang terakhir, mengembangkan potensi bawahan. Karena pemimpin membantu karyawan harus mencapai kemajuan karir karyawan. Selanjutnya ada ciri-ciri pemimpin efektif. Yang pertama, memiliki visi dan strategi jelas. Yang berarti pemimpin tahu arah dan langkah organisasi. Lalu yang kedua, komunikatif, mampu menyampaikan pesan dengan baik. Lalu yang ketiga, ada adil dan bijaksana, tidak pilih kasih, menghargai semua pihak. Yang keempat, ada pengambilan keputusan cepat karena mampu bertindak tegas di saat yang penting. Lalu yang terakhir ada memberi inspirasi karena bisa membangun semangat tim dengan contoh nyata. Selanjutnya ada gaya-gaya kepemimpinan. Gaya-gaya kepemimpinan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, otoriter, yang berarti pemimpin berkuasa penuh dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada demokratis, pemimpin melibatkan anggota dalam keputusan. Yang terakhir ada laissez-faire, yang berarti pemimpin memberikan kebebasan penuh pada bawahan. Pemimpin efektif biasanya menggabungkan gaya-gaya tersebut sesuai situasi. Lalu selanjutnya ada fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama, sebagai pengarah dan motivator, yang berarti mendorong tim agar tetap semangat. Lalu yang kedua, sebagai pengambil keputusan, yang berarti menentukan arah tindakan organisasi. Yang ketiga ada sebagai komunikator dan mediator, yang berarti menjembatani atasan dan bawahan. Dan yang terakhir sebagai pengendali dan evaluator, yang berarti mengawasi kinerja dan memperbaiki kekurangan. Selanjutnya ada hubungan pengarahan dan kepentingan. Kepemimpinan merupakan bagian penting dari fungsi pengarahan. Tanpa kepemimpinan yang efektif, pengarahan tidak akan berjalan optimal. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan kinerja tim yang solid. Selanjutnya ada hambatan dalam pengarahan. Yang pertama, kurangnya komunikasi, yang berarti informasi tidak tersampaikan dengan jelas. Lalu yang kedua, perbedaan persepsi, munculnya kesalahpahaman antara anggota. Yang ketiga ada konflik internal, yang berarti perselisihan bisa menurunkan semangat kerja karyawan. Lalu
Yang terakhir, kurangnya motivasi. Karyawan kehilangan semangat dan tujuan. Jadi solusinya menurut saya adalah meningkatkan komunikasi, memperjelas visi, dan memberikan motivasi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada kesimpulan. Pengarahan dan kepemimpinan merupakan dua fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia. Pemimpin yang baik mampu memberikan arahan, inspirasi, dan keteladanan. Dengan pengarahan dan kepemimpinan efektif, organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.